Yang bersamamu 1995. Yang pertama kita panggilkan, sebentar saya disuruh nahan dulu sebentar. Wah, tenang ya. Yang jelas para teman-teman, nanti di akhir acara kita juga akan mempersilahkan teman-teman untuk mengambil gambar ya. Dan seperti biasa supaya semuanya mendapatkan gambar yang bagus dengan pandangan mata para cast dan para creator yang lebih fokus ya. Nanti kita akan bantu arahkan secara bergantian untuk teman-teman yang ada di tengah, sisi kiri kanan, baik yang atas maupun bawah ya. Kita akan bantu dan dimohon untuk bersabar dan menunggu sesuai gilirannya ketika nanti akan kita adakan grup foto ya. Dan juga setelah para cast hadir nanti, kita juga akan mempersilahkan beberapa teman-teman mungkin untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Dan seperti biasa ya teman-teman, untuk pertanyaannya maksimal satu penanya 3 pertanyaan, dan silahkan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Dan setelah ini juga nanti kita akan lanjutkan acara dengan red carpet ya. Jadi setelah press con selesai nanti teman-teman akan kita persilahkan semuanya untuk langsung dapat berpindah menuju ke area halaman depan dari XX1 Epicentrum untuk kita saksikan red carpet para cast dan juga para creator dari film Ancika Dia Yang Bersamamu 1995. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman ya. Baik, bagaimana, sudah boleh dipanggilkan teman-teman? Kurang informatif. Iya. Sebentar ya, masih persiapan. Oke, kalau gitu langsung saja kita panggilkan satu persatu para creator dan juga cast dari Ancika Dia Yang Bersamamu 1995. Yang pertama, CEO and founder dari MD Entertainment, eksekutif produser film Ancika, Bapak Manoj Punjabi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah ya. Selanjutnya, produser film Ancika, Bapak Budi Ismanto. Dan selanjutnya kita panggilkan juga sutradara film Ancika, Bapak Benny Setiawan. Dan selanjutnya para cast dari film Ancika ya, ZJKT 48. Halderman, Matias Mucus, Ira Wibowo, Dava Wardana, Ratu Rafa, Gracia JKT48, Irgi Fahrezi, Ganes Andari, Dito Darmawan, Nicholas Kalame, Muhammad Arif Farandika, Adiat, Kenzi Taulani, Jevan Nathaniel, Yeyet Lydia, Rizky Tama, dan juga penyanyi dari original soundtrack film Ancika Dia Yang Bersamamu 1995, Cynthia Gabriela. Baik, boleh sekali lagi tepuk tangannya ya teman-teman sekalian untuk para creator dan juga para cast yang luar biasa dari Ancika Dia Yang Bersamaku 1995. Baik, selanjutnya tanpa berpanjang lebar lagi akan kita persilahkan kepada Bapak Manoj Punjabi untuk membuka acara press conference pada malam hari ini. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan
para media semua, gitu dong Pak ya. everyone over here, terima kasih atas kehadirannya. Tadi sudah sempat press screening Anchika. Anchika akan tayang 2 hari lagi, 11 Januari di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Budi atas kerjasama ini. Yang pasti ini bukan yang terakhir, tapi yang pertama. Amin. Kerjasama kita ini, dan juga Pak Beni. Terima kasih Pak. Hari 11 Januari kita saksikan seluruh Indonesia film ini. Terima kasih juga. And yang pasti again all cast, thank you semuanya. Terima kasih dukungannya, great job. Filmnya sangat kita terhibur, punya kesan yang baik, dan saya harap film ini bisa di box office dan diterima oleh masyarakat kita supaya bisa buat lebih baik lagi film dari MD dan kerjasama dengan 69. Itu aja dari saya nggak akan panjang lebar. Sekali lagi selamat dan sukses untuk film Anchika. Iya, selamat dan sukses untuk film Anchika ya. Terima kasih Bapak Manoj Punjabi. Selanjutnya kita akan persilahkan ya kepada produser dari film Anchika, Bapak Budi Ismanto, juga menyampaikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang hadir. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu saja saya pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya film Anchika bisa kita saksikan hari ini dan nanti akan tayang serentak di seluruh Indonesia, kata Pak Manos, tanggal 11 Januari. Terima kasih kepada Pak Manos Punjabi, MD Pictures yang mau bekerja sama dengan 69 Production. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa langgeng, Pak. Amin. Kemudian terima kasih kepada Kang Beni, sutradara andalan saya juga, andalan Pak Manos ini. Luar biasa Pak Beni menyutradarai film ini bisa menjadi demikian menarik gitu ya. Sangat menarik. Kemudian all semua kru dari kameramen, DOP ya, kameramen ya, art, semuanya lah yang sudah bekerja keras untuk melahirkan film Anchika yang menurut saya pribadi sangat baik sekali sebagai tontonan ya. Terima kasih juga kepada seluruh pemain luar biasa, Ji, Arbani, Om Pucus, Mas Irji, Mbak Ira nih ya, Mbak Ira yang masih bertahan di sekian dilan-dilan sebelumnya gitu, masih ada, bisa menemukan Bunda Hara di sini. Terima kasih kawan-kawan di belakang, para pemain yang kita seperti keluarga sampai sekarang loh. Mulai dari awal syuting sampai sekarang itu seperti keluarga besar di Anchika. Tepuk tangan untuk semangat para pemain kita. Harapan kita tentu saja film Anchika bisa menjadi tontonan yang menyenangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari datang berbondong-bondong mulai tanggal 11 Januari. Mudah-mudahan Anchika bisa membuat kita semua terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Ismanto ya. Dan selanjutnya kita juga akan mempersilahkan sutradara dari film Anchika, Bapak Beni Setiawan, untuk juga menyapa rekan-rekan media. Silakan Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya kalau suruh ngomong paling bingung. Makanya mungkin karena kekurangan saya hanya bisa bikin film yang sudah dinikmati oleh semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beni ya. Dan selanjutnya kita juga akan persilahkan ya kepada Zi dan Arbani ya, mewakili teman-teman cast dari generasi milenial ya, untuk menyapa teman-teman media. Silahkan Zi dan Arbani. Ya, halo semuanya, selamat sore. Malam ya, udah malam ya. Malam. Oke. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah bersyukur banget sih setelah melewati kerja keras dan usaha yang hebat untuk film ini. Akhirnya sebentar lagi film ini akan tayang.
dan juga sudah bisa ditonton oleh beberapa orang yang dapat kesempatan di sini. Jadi semoga kalian bisa enjoy sama filmnya, bisa suka. Ya, alhamdulillah. Tadi udah nonton ya? Terima kasih. Terlebih saya di sini juga mau apresiasi sama teman-teman saya. Mungkin di sini ada yang film pertama kalinya mereka, tapi mereka sangat memberikan energi yang baik, karya yang baik demi film Anchika kita bersama ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Zi dan Arbani ya. Dan selanjutnya mewakili artis-artis pemain senior di film Anchika ya, kita persilahkan Om Matias Mucus dan juga Ibu Ira Wibowo untuk menyapa teman-teman media. Silakan. Dari saya sih, saya wakilkan ke Ira aja. Saya terus terang aja, saya sama Ben Setiawan. Nggak bisa ngomong, tapi kalau main film oke lah. Ya Ben ya, kita kompak ya Ben. Ya, pilih siapa Ben? Pilih saya apa pilih Ira? Jangan kemana-mana, maksud saya itu bukan kemana-mana, bukan yang gitu-gituan. Padahal pas dikasih mic juga, aku udah bilang biar Mucus aja dulu, biar Mucus. Ira lebih layak karena kostumnya sangat 90-an. 90s. Keren loh, keren. Sesuai DC, Oh gitu desainnya. Siapa desainnya, Ra? Desainernya siapa? Tokopedia. Oke, Ra, silakan, Ra. Jadi iklan. Ya terima kasih banyak sudah hadir di sini semuanya. Ini juga salut banget sama Pak Manoj, sama Pak Budi yang sudah meneruskan menjadi generasi yang baru ini sekarang. Kemudian juga Pak Benny, thank you banget. Thank you juga, saya masih tetap diajak paket. Dan harapan kita tentunya ini bisa menjadi hiburan, bisa menjadi semangat untuk semakin mencintai film Indonesia. Tolong nanti bagi yang udah nonton pada suka kan? Oke, kalau suka jangan lupa nanti dikasih reviewnya ya, supaya ajak juga yang lain-lain nanti semuanya ikut nonton, oke? Oke, thank you. Ya, terima kasih Tante Ira dan juga Om Matias Mucus ya. Dan kita akan langsung membuka sesi tanya jawab ya. Dan untuk sesi tanya jawab ini sekali lagi kita akan persilahkan kepada teman-teman media, sahabat-sahabat wartawan untuk mengajukan maksimal satu penanya 3 pertanyaan, dan silahkan ditujukan ke siapa pertanyaannya, dan jangan lupa disebutkan dulu sebelumnya nama dan asal medianya ya. Kebiasaan bawa acara anak SMA soalnya saya. Ya, silakan untuk pertanyaan pertama boleh angkat tangan teman-teman dari MD, mungkin boleh dibantu siapa? Yang mana sudah ada? Sudah ada mana? Oke, udah langsung dikasih mic-nya, silakan. Masih yang pakai kacamata berdiri ya. Disebutkan nama, asal medianya, pertanyaannya sekali lagi maksimal 3 dan ditujukan ke siapa? Silakan. Halo, selamat malam. Saya Andi dari Kompas.com. Pertanyaan pertama saya untuk Pak Manoj. Ini kenapa akhirnya di Anchika ini keluarga Dilan semuanya diganti terkecuali Buddha? Itu alasannya kenapa? Terus yang kedua, alasan dibalik pemilihan Kevin sebagai Milea, dan saya juga pengen tahu Kevin seperti apa sih pertama kali ditawarin untuk jadi Milea ini. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan berarti ya. Pertanyaan pertama tadi langsung ditujukan ke Pak Manoj. Silakan Ya, Bapak. terima kasih Mas. Ini pertama kali MD Pictures bekerja sama dengan 69 Production. Produksinya dihandle oleh Pak Budi. Kami lebih support ya, film ini kami jalankan dari awal. Kita udah bicara lebih dari 1 tahun ya, bolak-balik mau gimana mau dihandle. Kami serahkan produksinya ke 69 dan konsepnya dari kita adalah reboot ya. Anchika ini generasi baru, brandnya kita juga baru ya, dari PD Buy yang pasti cerita yang dari PD Buy. Jadi kita nggak ada rule, it's a reboot. Kalau udah ngomong reboot bebas, tapi kebetulan di sini paket Ira gitu harus ada. Jadi ada sesuatu yang masuk dan sesuai. Agak tricky, saya nggak bisa lebih dalam, cuman
bebasnya kami ambil ribut, ceritanya bagi saya menarik ya, sesuai, nontonnya juga puas. Saya sangat yakin dengan produknya, saya kira bisa jalan dan bukan bisa, optimis akan dapat tanggapan yang sangat baik. Jadi ribut, nggak ada limitasi, nggak ada do's and don'ts ya. Jadi universe baru, Anchika ini istilahnya universe baru di sini. Karena udah universe baru, ya Dilannya yang pasti juga baru. Dan Zizi sebagai Anchika, strategi kita dengan beberapa casting, kita merasa ini yang tepat. Ya, mungkin Pak Budi mau ditambah. Terima kasih Pak Manos. Yang tahu tuh Kang Benny ceritanya. Silakan Kang Benny. Biar bicara maksudnya. Ya, saya singkat aja bahwa skenario itu membeli pemain. Jadi ya tanyakan sama skenarionya. Oke, ya kenapa pemilihan pemain itu berbeda? Karena kita bukan menonjolkan Dilannya, tapi Anchika. Sini adalah Anchika yang mau kita tonjolkan, dan Dilan hanya bagian dari film ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi ditujukan ke Kathleen ya, kalau nggak salah ya. Ya, silahkan mungkin Kathleen boleh langsung dijawab. Banyak banget ini mic-nya, saya yang mana? Ya, selamat Salah malam. mau pakai mic siapa? Om. Oh, jangan. Selamat malam semuanya, makasih pertanyaannya. Pas ditawarin Melea agak deg-degan ya sejujurnya ya, karena udah Vanessa banget gitu. Cuman seperti Pak Manoj bilang, ini adalah universe yang baru dan aku juga willing untuk try something new juga. Jadi aku kayak pas ditawarin, oke, mungkin aku mau coba. Tapi Pak, kenapa milih saya Pak? Kenapa enggak? Makasih lah ya Pak. Yang pasti gini loh, kita mau pemain cantik, cakep supaya levelnya lebih dari sebelumnya. Dan ending, saya nggak mau reveal nih, saya nggak reveal, tapi Anda tahu kenapa? Jadi bintang yang keluar, jadi Anchika sama ini threaten gitu loh, supaya seimbang, jangan ada yang jomplang. Jadi sesuatu yang mungkin ini bisa punya persepsi masing-masing. Saya misalnya, persepsi saya waktu Anchika lihat, oh ini, jadi ada levelnya tuh, gue harus saingin nih. Jadi sesuatu yang menggreget penonton, tanda tanya, dan ada persepsi yang lain. Kami juga bisa aja casting sesuatu yang nggak perlu bintang, nggak perlu Kathleen atau siapapun di bawah atau siapa. Tapi ini karena pemainnya juga papan atas, jadi ada sesuatu dan kamu tepat gitu. Makasih Pak. Makasih Pak Manos, Pak Benny atas kesempatannya. Yes. Semoga Vanessa dan teman-teman berkenan atas perubahan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kathleen ya, dan Pak Manoj tadi juga menambahkan, dan sudah cukup terjawab ya tadi ya untuk pertanyaan yang pertama ya. Kita akan persilahkan penanya selanjutnya. Yang mana boleh dibantu teman-teman dari MD? Bas. Yang mana? Oke, silahkan, sudah dikasih mic-nya langsung. Yang mana? Oh, belum? Bas. Bayu, Bayu. Yang mana tadi boleh dibantu? Mic-nya boleh di Bayu. dioper ya. Ya, silahkan nama, asal media, dan pertanyaannya maksimal 3 dan ditujukan ke siapa. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kenalkan, saya Zaki dari RRI, Radio Republik Indonesia. Selamat untuk film Anchika. Fresh. Kita mungkin memang stigma di otak kita Dilan yang kemarin. Tapi dengan hadirnya Anchika ini, buat saya pribadi ada sesuatu yang baru lagi. Mungkin saya belum nonton yang kemarin, saya juga akan tetap bisa menikmati Anchika ini. Jadi congratulations. Jadi Arbani keren, pressure-nya pasti luar biasa untuk memerankan tokoh ini. Jadi aku penasaran, apa sih yang ada di pikiran kalian saat pertama didapuk, dipilih di bawah pressure yang nggak bisa kita hindari, pasti akan ada buat kalian. Nama besar filmnya sebelumnya, terus memerankan sesuatu yang baru, walaupun mungkin pihak film dan Pak Manoj bilang nggak usah stres, tapi nggak mungkin nggak stres. Itu satu. Terus yang kedua, saya melihat sosok Kathleen lagi di ujung ditaruh. Kalau biasanya saya nonton film Hollywood, kalau ada sosok penting dan pemerannya juga penting, ditongolin di akhir.
pasti akan ada sesuatu yang baru. Apakah prediksi saya betul? Paling itu aja mungkin. Ada spin off sesuatu yang baru dari Kathleen mungkin sebagai Milea. Paling itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Zaki dari RRI tadi ya. Silakan pertanyaan pertama tadi boleh langsung dijawab ya. Zi dan Arbani, silakan. Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sebetulnya aku suka banget sama film Anjika ini, cerita Anjika ini. It's a really good story. Jadi sayang banget kalau sampai jadi nggak jalan gitu ceritanya, karena bingung karakternya dan segala macam gitu. Karena ini ceritanya bagus banget, storynya fresh banget. Dan waktu awal ditawarin emang pasti pressure, tapi aku percaya sama diri aku sendiri, dan aku percaya juga kalau emang sudah dipilih, artinya dikasih kepercayaan, aku harus memberikan yang terbaik gitu. Ya, kalau dari aku Mas Zaki, pressure-nya pasti ada banget, apalagi ketika waktu itu Ayah Pidi langsung yang kasih mandat saya meneruskan karakter Dilan. Emang pressure-nya gede banget, udah berasa walaupun waktu itu proses reading juga belum, baca skenario-nya juga belum, tapi pressure itu ada dan belum boleh dikasih tahu ke halayak orang-orang banyak. Cuman aku percaya sama tadi kata-katanya Pak Beni sih. Skenario itu yang memilih pemain, karakter bukan kita sebagai aktor yang milih karakternya, tapi karakter itu yang nyari aktornya. Jadi hal itu aja sih yang penting. Niat saya, niat teman-teman di sini juga emang pengen berkarya dan meneruskan karakter Dilan, karakter Anjika, karakter Milea. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan Pak Manos lagi tadi ya. Kalau saya sangat singkat, tunggu tanggal main. Saya aminin ya Pak. Amin yuk, amin. Tuh, udah ada teasernya tuh ya. Baik, sudah terjawab semua pertanyaannya Mas Zaki ya. Baik, kalau gitu silahkan untuk, masih ada waktu. Oke, silahkan penanya berikutnya. Teman-teman dari MD boleh dibantu, mungkin mikrofonnya boleh dibantu dioper ya. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya Enda dari Apa Habar. Selamat malam Pak Budi, Pak Manoy, dan teman-teman semua pemain Anjika. Selamat dan sukses insya Allah. Filmnya sangat menarik. Saya penggemar tulisan Pidi Baik dari mulai Dilan pertama sampai Anjika dibaca sampai selesai, dan saya menonton terus filmnya. Luar biasa buat Arbani. Saya melihat ada Dilan yang baru dengan kedewasaannya. Pertanyaan saya ada dua Pak, mudah-mudahan berkenan menjawab. Yang pertama, ini buat Pak Budi dan Pak Manai. Yang pertama, kenapa pilihan tanggalnya adalah 11 Januari untuk tayang? Ini kan mengingatkan sama lagunya Didi. Apakah ada hubungannya? Dan yang kedua, kalau boleh tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk produksi film ini? Terima kasih. Ya, Mbak Endah ya. Mbak Endah, pertanyaan dua-duanya untuk Pak Manos ya. Pak Manos dan Pak Budi. Pak Manos dan Pak Budi, silakan. Dari Pak Manos dulu atau Pak Budi dulu? Pak Manos dulu. Oke, Pak Manos dulu, silakan Pak. Kita mau ada beberapa pilihan alternatif tadinya, tapi dari Pak Budi bilang kita kata mau Januari. Jadi saya juga belum tanya kenapa ngotot mau Januari. Kenapa harus? Kalau saya tepat awal tahun dari MD 69 ada film yang kuat, jadi film Indonesia posisinya kuarter keempat tahun lalu sangat bagus film Indonesia, menaikkan prestasi kita. Kalau misalnya lebih dari 55 juta penonton, lebih dari tahun 2022 hasil penonton 2023. Jadi 2004 ini kami mau punya film yang jagoan, yang bisa kontribusi dari segi box office. Dan menurut saya, menurut kami, saya sangat optimis Anjika ini bisa kontribusi box office. Dan juga bagi saya lihat film baratnya juga nggak ada kompetisi. Jadi kan nggak ada kompetisi, lupain kompetisi. Menurut saya nggak ada film yang kuat film barat. Jadi kalau kita bisa merilis film Anjika di awal tahun, itu kan baik untuk industri kita. Jadi pemikirannya sih dari saya lihatnya, dari kami lihatnya ini strategi yang tepat dan akan
dominate industri kita lebih kuat lagi. Itu sangat penting. Jadi kita jangan tergantung oleh hari-hari yang libur lain. Ini padahal nggak ada libur. Jadi, awal tahun ini nggak ada libur, tapi nggak tahu ya, kayaknya tepat nih film ini IP yang besar, karakter-karakter yang sangat kuat, disutradari oleh Kang Benny ini juga yang dapat lah rocknya bagi saya, feel-nya dapat, itu sangat penting. Jadi film ini pantas dan layak fight dengan bukan fight, malah nggak ada competition, tapi layak untuk kontribusi film box office Indonesia. Itu kalau masalah budget sangat tinggi, kaget kami. Jadi biaya produksinya juga nggak murah ya, yang pasti di atas 10M produksi, belum biaya marketing. Jadi sangat tinggi biaya produksi ini, dan ya itu aja nih, Anda bisa lihat hasil production value. Ya, boleh tepuk tangan. Oh, Pak Benny mau menambahkan, silakan Pak Benny, maaf. Halo. Jadi gini, yang dijelaskan Pak Manus itu benar sekali dari sisi marketing. Memang kami di 69 Production menyerahkan sepenuhnya bagaimana marketing dari film Anjika kepada pihak MD Pictures. Dan kami percaya MD Pictures memiliki pengalaman yang panjang. Mereka sudah punya bukti film-film yang sukses yang mereka garap dan mereka pasarkan, sehingga tanggal itulah yang mereka tentukan. Tapi bagi 69 Production sendiri melihat bahwa kenapa memilih tanggal 11 Januari kami anggap tepat gitulah. Ada sisi lain ketika ini kan Indonesia lagi panas-panasnya politik nih, lagi rame bicara caleg, bicara capres. Mungkin orang di Januari itu udah mulai jenuh gitu loh. Hadirnya film Anjika mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya, angin segar ya. Mudah-mudahan lupakan sejenak politik kita. Ayo kita rame-rame nonton Anjika biar kita bisa terhibur semua. Saya kira nonton itu. Anjika nonton Anjika bersama politik. Ya, boleh. Nobar. Ya. Silahkan nonton Anjika, nobar, manfaatkan film ini sebaik mungkin untuk menggalang masa, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian soal budget seperti kata Pak Manus memang agak besar ya, karena dilihat dari jumlah pemain, kru, dan keseriusan kita agar film ini bisa baik gitu, bisa benar-benar dinikmati dengan dengan kualitas yang bisa fight nanti, bisa menjadi box office kata Pak Manus. Karena itulah biayanya ya di atas 10 nggak ya? Itu baru produksi ya, bahkan lebih ya. Diproduksi lebih dari 10 miliar, belum lagi promo dan distribusi dan lain sebagainya. Tapi kami optimis bahwa apa yang sudah kami kerjakan, insya Allah dengan dukungan masyarakat, penonton, pencinta film Indonesia, Anjika bisa sukses di pasar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Manot dan juga Bapak Budi Ismanto ya. Dan sayangnya waktu kita sudah habis untuk sesi tanya jawab ya. Selanjutnya kita akan persilahkan teman-teman wartawan untuk dapat mengambil grup foto dari para creator NS ya. Semuanya boleh kita bangkit dari tempat duduknya ya. Dan silakan dibantu teman-teman dari tim MD Pictures untuk mengatur posisi berdiri para cast dan creator ya. Dan sekali lagi kita nanti akan atur secara bergantian supaya semua yang akan mengambil foto ya bisa mendapatkan foto yang fokus pandangan matanya ya. Untuk teman-teman nanti kita akan bantu arahkan untuk pandangan mata para cast dan creator. Ya, untuk kesempatan yang pertama kita akan kasih dulu ke teman-teman yang ada tengah bagian atas ya.